Halo semuanya, hari ini aku mau buat lagi untuk pick a card reading dengan tema yang kamu baca, yaitu apakah dia akan kembali lagi ke hidup kamu. Jadi ini bisa siapa aja, entah mantan kamu atau siapapun yang udah nggak berhubungan intens, lost kontak sama kamu. Oke, dan ingat pembacaannya ini general, jadi bisa resonate dan bisa enggak. Lalu pembacaannya bisa aja terbalik, bisa aja energi kamu yang terbaca, ya, karena kamu lagi attach energinya sama dia. So kalau memang nggak sesuai ya sudah, jangan dipaksa, ya. Di sini ada 4 kristal. Yang pertama ada rose quartz. Oke. Yang kedua ada red quartz atau kristal merah. Oke, dan ketiga ada black obsidian, kristal hitam. Lalu keempat ada fluorite ya, kristal fluorite. So sembari kamu memilih mau kristal yang mana, aku bakal siapin kartu-kartu tambahannya. Oke, jadi silahkan memilih. Apakah dia akan kembali? Untuk yang baru join atau ingin tahu, yang pertama pilihannya ada rose quartz, ada kedua red quartz, dan ketiga black obsidian, dan keempat ada fluorite ya. Jadi aku siapin kartunya sembari kalian yang ingin waktu untuk memilih, oke? Ingin dan butuh waktu untuk memilih. Apakah dia akan kembali? Oke, udah. Sekali lagi aku ulang ya, untuk yang pilihannya. Yang pertama ada rose quartz. Oke, dan pertama rose quartz, sorry. Kedua red quartz ya. Bunganya mau jatuh terus. Oke. Yang ketiga ada black obsidian. Keempat ada fluorite.
Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pilih rose quartz. Yang pilih rose quartz ya. Oke, apakah dia akan kembali? Ada tulip, ada bridge atau jembatan. Oke, lalu ada book. Ada kali, ending and beginnings. Lalu star atau boundaries. Love yourself enough to say no to others. Demand on your time and energy. The old must be released so that the new can enter. Sebentar ya. So, ini jelas banget aku ngeliat hubungan ini udah dijelaskan dari oracle-nya, udah terlihat jelas energi awalnya kalau memang hubungan ini harus berakhir, mau nggak mau. Mau seberapa kuat kamu mencoba menghubungkan antara kamu dan dia agar satu suara atau satu tujuan pilihan, itu hanya akan makin nyakitin di sini aku ngeliat. Apalagi kalau yang berjuangnya hanya satu orang atau hanya di sisi kamu. Lalu di sini ada book, aku ngelihat ada sesuatu yang memang sengaja ditutupi, entah bisa juga dalam bentuk kebohongan ya. Aku ngelihat tulipnya ini seperti belum mekar. Jadi aku ngelihatnya gini ya. Perpisahan ini memang harus terjadi, oke? Karena ada sesuatu yang harus blossom, ada yang harus mekar, ada yang harus bersemi. All tied up, the sun, kayak ada strength, ada page of wands, six of cups ya, dan ada di empress. So, six of cup, the empress, page of wands, dan strength. So, aku ngeliat memang ego kamu atau egonya dia di sini sama-sama, atau memang salah satunya mempunyai ego yang lebih besar. Sama-sama egois, tapi salah satunya lebih lagi. Ya, dan ada energi yang aku ngelihat dia cukup, aku bisa bilang dia terlalu mendominasi hidup kamu, dalam artian dia cross your boundaries, dia melewati batas-batasan kamu, melewati yang namanya privasi kamu. Mungkin kamu ngerasa itu cinta, dia dia mengatur semua hidupmu sampai ke hal-hal kecil yang intinya kamu, ibaratnya kayak gitu. Dan aku bisa bilang itu bukan mengarah ke cinta sejati, tapi itu adalah sebuah pengontrolan, obsesi yang berlebihan. The sun ini bisa kita lihat sebagai ego, sesuatu yang immature ya, ditambah ada boundaries di sini aku ngelihat, dan six of cup ini energi yang memang energi children, energi anak-anak ya. Dan aku ngelihat kamu ngerasanya kalau hubungan kami berdua ini masih terikat gitu, kayak ada yang belum selesai. Aku ngerasa kamu ada ngerasa kayak gitu, so that's why kamu seperti bertanya-tanya atau mencari tahu apakah memang kalian akan bersama.
Temperance, Eight of Swords, King of Pentacles, Two of Cups. So aku ngelihat di sini memang perasaannya bertepuk sebelah kanan. Aku ngelihat kamu yang begitu cinta sama dia, kamu yang begitu sayang sama dia, gitu ya. Kamu yang cukup terobsesi sama dia dan kamu ngerasa kamu harus kembali sama dia. Kamu ngerasa dia cinta kamu ngerasa dia jodoh kamu. Aku ngelihat sekarang dia cukup ignore kamu, menolak kamu, dalam artian dia sepertinya pernah menolak untuk yang namanya kembali sama kamu. Aku lihat kamu ada berusaha untuk mencari tahu, ya mencari kesempatan gitu ya, untuk mencari perhatiannya dia lagi, dan aku ngeliat dia cenderung keras kepala dan dia nggak mau. Wheel of Fortune, Ten of Wands. Kamu ngerasa dia yang bisa bantu kamu keluar dari masalah ini. Aku ngerasa kamu sebenarnya sakit dan kecewa ada di hubungan ini. Maksudnya rasa ini walaupun udah nggak bersama. Dan kamu ngerasanya dia bisa membantu kamu. Dalam artian kalau dia kembali kamu bakal healing, kamu bakal ini. Jadi kamu seperti nggak menerima perpisahan ini. Kamu inginnya healing atau kamu inginnya memperbaiki diri. Itu justru kalau ada dia kembali, dan itu bukan kayak gitu caranya semesta bekerja. Itu bukan caranya Tuhan bekerja, ya. Aku bisa bilang perasaan dia nggak sedalam yang kamu rasain di sini, aku bisa bilang. Dan apakah dia akan kembali? Aku bisa bilang kecil banget kemungkinannya, ya. Aku ngeliat kamu ada rasa nostalgia, ingat-ingat masa lalu, kamu berusaha untuk cari tahu, entah tanya siapa atau apa bla bla bla, pokoknya berusaha untuk nyari tahu. Dan aku ngeliat kamu too much di sini, dalam artian ada sedikit rasa yang berlebihan. Obsesi kamu terlalu berlebihan untuk mencari orang ini, mencintai orang seperti ini, dan justru aku ngeliat justru buat dia makin nggak mau sama kamu. Energinya bikin kayak kenapa sih gitu, ngotot banget gitu ya. Kalau memang saat ini selesai ya udah selesai aja dulu gitu. Nah dia ada rasa kayak gitu, jangan maunya kalau memang selesai saat ini ya udah nggak apa-apa ntar balik lagi ya, enggak, bukan kayak gitu syarat. Aku ada pernah baca komen seseorang di YouTube aku, dia bilang kenapa harus berpisah, apa nggak ada cara lain selain berpisah. Gini, kalau kamu nanyanya kayak gitu, gimana dengan seseorang yang di luar sana atau beberapa orang di luar sana yang memang harus kehilangan pasangannya dan menjadi motivator, menjadi coach, menjadi terapis, menjadi psikolog, dan menjadi konselor. Jadi perpisahan itu memang harus ada untuk sesuatu hal yang lebih baik. So kalau kamu nggak mau perpisahannya ya udah kamu stuck dan kamu nggak akan tahu kemampuan diri kamu apa. Karena aku ngerasa ada rasa ngeyel sedikit di sini ya. Aku juga ngerasa kenapa dia sangat menjauh dan nggak ingin membuka peluang untuk bersama lagi, karena memang energi kamu masih mepet banget, berusaha banget untuk nyari dia kalau bisa sampai ke lubang semut. The Devil sih. Lalu ada Seven of Pentacles. Ada rasa juga kamu rasa iya dia kan mempermainkan gua, dia udah nyakitin gua, dia harus ngerasain dong sakitnya gimana, jadi gua mau balik sama dia dan gua bakal ada rasa kayak lu bakal sakit atau gimana, ada rasa kayak gitu, dan itu bukan rasa yang baik loh. Ten of Wands dan Ten of Swords muncul loh. So it's not the right time. Aku bisa bilang waktu ini nggak tepat.
saat ini nggak tepat dan aku nggak tahu ke depannya gimana karena peluangnya kecil banget. Kenapa peluangnya kecil banget? Karena pilihan kamu sendiri. Pilihannya apa? Karena kamu nggak mau berusaha moving on, nggak mau berusaha fixing diri kamu, embrace diri kamu, ya udah kamu bakal stuck kayak gini. Jadi semua apa yang terjadi itu dan bakal terjadi itu memang manifestasi dari apa yang kita lakukan saat ini. Dan kamu nggak sadar akan hal itu. Okay. So aku bisa bilang untuk saat ini dia kembali, dalam waktu dekat dia kembali, aku bisa bilang enggak. So kalau kamu nggak suka bacaannya lalu kamu cari kristal yang lain, lalu pilih kristal yang lain, so aku bisa bilang itu bukan caranya. Dengan buka kartu ya, itu bukan berarti kamu bisa mengubah takdir. Kamu hanya sedang mencoba untuk menyenangkan hati, tapi sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri. Skenario itu banyak banget dilakukan oleh kita sendiri. Aku pernah menjalaninya juga dan ya menyakitkan, dan aku nggak mau lagi di sana. So kita lanjut yang kedua. Ada yang milih red quartz. Apakah dia akan kembali? Ixchel, medicine woman, you are a channel for divine healing power. Okay. Priha, bold, unleash your adventurous side, take risks, and be daring. Bear, kok bear sih, bear. Labirin, oke. Okay. Dan moon. Oke. Okay. Aku ngerasa ini karmiknya besar juga di sini ya. Sebenarnya hubungan itu, setiap hubungan tuh karmik ya. Cuman ada yang memang lebih besar, ada yang lebih rendah atau lebih kecil dari hubungan kita yang sebelumnya ya. Dan di sini aku ngeliat hubungan ini cukup membingungkan kamu dan dia ya. Secara pikiran dan emosi kalian itu nggak searah. Ada, bisa dibilang ada seseorang yang memang lebih keras di sini. Aku bisa bilang nggak mendominasi, enggak, tapi prinsipnya atau cara berpikirnya itu keras banget gitu ya. Dan terkadang kamu nggak ngerti dan dia nggak ngerti. Bukan terkadang sih, hampir selalu, setiap saat kalian masih bersama. Man holding a heart. Financial constraint ya. So aku bisa bilang hubungan ini memang sayangnya ada, cintanya ada. Aku ngeliat mutual ya, sedikit berbeda sama yang kartu pertama. Enggak sedikit sih, jauh, cukup jauh ya, berbeda lah ibaratnya gitu, enggak terlalu jauh berbeda. Rasa sayangnya itu ada, keinginan bersamanya itu ada, tapi di satu pihak masih ada yang ngerasa ingin meraih sesuatu. Aku bisa bilang dia enggak, entah kamu atau dia, bukan berarti mau main-main, enggak, masih ingin meraih sesuatu dan seperti enggak mau membiarkan pasangannya untuk menunggu terlalu lama. Ada judgment, ada Ace of Pentacles, dan ada the Sun muncul lagi. Di Emperor muncul, tadi muncul di Empress, oke. Okay? So seperti aku bilang, ini karmiknya cukup besar dan keluar Judgment. Judgment adalah kartu penghakiman, hakim ya. Jadi
Ini permulaan yang baru memang untuk perpisahan ini, justru sebenarnya permulaan yang baru untuk kalian berdua. Aku ngelihat untuk meraih sesuatu yang memang selama ini gak kalian sangka-sangka. Aku ngerasa, terutama dia, aku ngerasa dia seperti melangkah jauh lebih ringan untuk meraih karirnya, pendidikannya, finansialnya, ya terutama finance di sini. Aku ngeliat cowok ini atau perempuan ini yang energinya di sini cukup struggle sama keuangan, dan dia seperti ingin kalau bisa tuh nanti aja deh bersama kamunya, tapi dia pengen siapin uang atau apapun juga materi untuk kamu, dan dia rela untuk menahan perasaannya terhadap kamu. Dia rela untuk menutupi semua, dia rela untuk yang namanya menahan semua kerinduan dan membuat kamu bingung di sini. Dan aku ngeliat dia nggak menjelasin apa-apa sama kamu. Dia bisa aja ghosting kamu, pergi dari hidup kamu tanpa kejelasan, karena memang itu tadi, dia nggak bisa memberikan aku bakal ngelamar kamu sekian 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 gitu, nggak bisa tanggal sekian gitu, nggak bisa. Dia kayak ngerasa masih ada beban, entah beban keluarga, finansial, ataupun beban. Aku ngeliat bukan orang ketiga, nggak ada sama sekali orang ketiga. Dia pure sayangnya sama kamu ya. Orang lain itu ya udah gitu, lain porsinya sama kamu di hatinya dia gitu ya. Tapi memang karena dia ngerasa kamu sebenarnya, Bear ini sama dengan si di Empress. Kalau di tarot ya, dia itu ngerasa kamu mature ya, seorang keibuan, sosok yang memang perfect di mata dia, dan dia pengen menunjukkan diri dia untuk bisa mendapatkan kamu tuh dengan luar biasa, supaya dia ngerasa diri dia lebih bangga. Karena aku ngelihat ego dia di sini cukup kena ya. Mungkin kamu ada nggak sengaja membandingkan dia dengan orang lain, atau dia ngelihat orang sekitar kamu atau siapapun orang yang kamu bicarakan atau gimana. Dia nggak cemburu atau gimana, tapi dia memang ngerasa memang kurang masih. So that's why aku ngeliat kenapa hubungan ini berakhir. Kita lihat lagi tarotnya. Oke, ada Page of Pentacles. Oke, Ace of Pentacles muncul, Page of Pentacles, Seven of Pentacles lagi. It's about materi, it's about money, and Three of Swords. Wow, aku bisa bilang memang dia memang ada kekecewaan sama kamu, tapi dia tahu kekecewaan kamu itu terjadi ya memang karena salahnya dia. Jadi aku bisa bilang dia nggak fully nyalahin kamu di sini, dimana kalian berpisah sekarang, enggak. Dia saat dia mencoba untuk menyalahkan kamu, keadaan kalian berpisah, dia ujung-ujungnya bakal nyalahin diri dia sendiri. So that's why saat dia sakit, kecewa, dia pergi. Sih, mana dia? Tempat tidurnya ditinggalkan, ya. Bukunya ditinggalkan, dia pergi. Karena apa itu? Dia tahu puncak, dasar atau awal kekecewaan kamu atau perilaku nggak baik kamu itu karena dia. So ya, aku ngeliat dia membangun diri dia secara mental, keuangan, karir, dan aku bisa bilang itu cukup menyibukkan diri dia sekarang. Jika kamu memang nggak tahu kabar dia sekarang, dan walaupun dia yang meninggalkan atau memang di akhirnya dia yang memutuskan untuk nggak bersama, atau keputusan bersama kalian bersama, aku bisa bilang pentakel lagi lo keluar. Dia sakit hati bang, kecewa banget sebenarnya. Dia tetap pengen kamu ada di hidup dia sebenarnya, tapi dia tahu sebenarnya ini waktunya bukan untuk hal itu. Dia ngelihat juga kamu perlu waktu untuk healing, dia perlu waktu untuk healing, dan dia tahu kalau kamu juga perlu untuk berkembang dengan diri kamu sendiri. So, Wheel of Fortune, aku ngelihat dia gini loh, dia tahu kalau memang kamu yang terbaik untuk dia, dan dia yakin pasti ada waktu dan ada jalan dimana kalian bakal kembali bersama. That's good.
doa dia dan cara dia bagus di sini. Aku bisa bilang the sun muncul lagi, so aku bisa bilang sun muncul 2 kali. Aku bisa bilang ini memang akhir, saat ini memang akhir, tapi aku bisa bilang akan ada permulaan yang baru. Tapi aku ngeliat sebagian dari kalian mungkin gak di dalam waktu yang dekat, karena dia masih di masa page ya. Page itu masih pesuruh ya, masih di bawah knight, di bawah queen, di bawah king gitu ya. Dia perlu dapatin mental atau rasanya sebagai king at least, atau perlu sampai jadi emperor gitu, dan itu yang mau, dia mau, so that's why kenapa keluar kartu emperor di sini gitu. Okay, so kita lanjut ya. Yang ketiga, Black Obsidian. Untuk yang pilih Black Obsidian, yang paling hitam, paling pekat, dan paling, aku bisa bilang seperti maskulin banget ya. Warnanya passion, appreciation. Okay, wow. Main ya, pria. Lalu ada anchor dan fish. So untuk yang pilih yang ketiga, kristal ketiga di sini aku ngeliat ini energi memang seseorang yang cukup maskulin ya, bisa laki-laki atau perempuan, karena memang kita di dalam diri kita tuh ada sisi feminin dan sisi maskulin. Jadi ya tinggal siapa yang antara kamu dan dia, siapa yang lebih feminin dan siapa yang lebih maskulin. Okay? Jadi feminin dan maskulin itu enggak sesuai gender. Okay? Ada anchor dan fish. Aku ngeliat kalian jalan di arah yang berbeda ya, kayak ikan ini ada fishes. Kalian nggak bersama, nggak ada tujuan, maksudnya nggak ada tujuan untuk bersama, tapi kalian saling menunggu. Ini energi seseorang, dua-duanya menunggu, nggak seseorang, dua-duanya, terutama yang prianya atau yang sisi maskulin ya. Kebanyakan maskulin kan memang pria, jadi aku bakal bilang pria walaupun bisa perempuan. Aku ngeliat walaupun dia fokus dengan kerjaan, dengan karir, dia tetap yang namanya secara nggak sadar dia tertuju sama kamu. Walaupun dia pergi, dia sebenarnya ninggalin sesuatu. Si anchor ini atau jangkar ini, mana kapalnya? Kapalnya pergi, tapi jangkarnya ada berlabuh di entah pantai mana. Jadi aku ngelihatnya itu anchor seperti hatinya dia udah naruh hati dia di kamu, atau kamu naruh hati dia di hati kamu di dia. Jadi mau kemanapun kalian berpisah, seberapa lama pun, sebenarnya kalian sedang memanifestasikan untuk kembali bersama secara nggak sadar, unconsciously, tapi secara energetically ya. Dan aku ngelihat justru masa-masa ini bagus, kenapa kalian lebih respect ya, dimana aku ngelihat kalian bisa menghargai satu sama lain. Ini energi energi pasangannya yang berpisah memang aku lihat, tapi masih ada komunikasi baik di sini, dalam artian kalian
Aku ngerasanya kalian masih tahu satu sama lain walaupun nggak ada yang hubungan gimana-gimana gitu ya, nggak ada pembicaraan yang gimana, tapi kamu tahu mungkin dia sibuk apa, dalam artian secara keseluruhannya dia sibuk apa, walaupun kamu nggak tahu kesehariannya dia apa gitu, tapi kamu tahu bisnisnya dia apa, dan dia tahu bisnis kamu apa gitu ya. Dan kamu dan dia sama-sama mengapresiasi satu sama lain di sini aku ngeliat. Dan aku ngeliat ini semua memang udah diatur semesta untuk kalian. Dalam artian perpisahan ini ada untuk menyiapkan diri kalian dalam hal yang luar biasa bagus di sini aku ngeliat. See, Ten of Cups, Eight of Swords, Five of Cups, dan Death. So, Death itu adalah transformation atau energinya Scorpio ya. Kamu bisa dealing dengan Scorpio atau kamu memang seorang Scorpio, tapi dalam artian kalaupun kamu nggak memilih kartu ini dan ada Scorpio di sini, bukan berarti ini untuk kamu energinya, maksud aku gitu ya. Tapi ada energi transformasi di sini yang pastinya, dan aku bisa bilang nggak lama lagi aku ngeliat bakal berbuah manis ya. Aku ngeliat perlahan demi perlahan kalian berdua sudah bisa menerima gitu ya, kesakitan masa lalu, kekecewaan masa lalu ya. Walaupun aku ngeliat di sisi dianya masih agak terjebak di kesakitan itu, dan aku ngeliat kamunya atau sebaliknya udah enggak gimana-gimana, dengan dalam artian kalian jalan masing-masing dan akhirnya kalian sadar kalau siapa lagi yang bisa menyembuhkan diri kalian sendiri kalau bukan diri kalian sendiri. Aku ngeliat bakal ada komitmen bentar lagi loh. Ini Ten of Cups. Dan walaupun belum ada komitmen dalam waktu dekat, aku ngeliat hati kalian udah berkomitmen loh. Tapi ya memang ini bisa nggak resonate untuk kalian, apalagi untuk kalian yang belum moving on. Ini energi yang memang orang harus udah moving on. Si Five of Cups ini energi seseorang yang meninggalkan masa lalunya, orang yang udah pelan-pelan membuang semuanya, membuang kesakitannya, tapi bukan berarti meninggalkan kasih sayangnya, cintanya tetap ada. Cuman ya menerima kalau saat ini waktu ini ya memang kalian gak sama-sama dan gak tahu kedepannya bakal gimana. That's a real moving on ya. Focus intention, keep your unwavering thought, feelings, and action. Focus on your target and you will make your mark. Diana Sarasvati, the art. Express yourself through creative creative activity. So aku bisa bilang memang kalian benar-benar fokus sama diri kalian masing-masing di sini. Aku bisa bilang terutama entah kamu atau dia ya, lebih explore diri dia sendiri dalam artian memulai hal-hal baru sini ya. Entah aku ngeliat ada entertain di sini, entah musik, video, atau apapun juga yang memang zaman sekarang kan, musik, video, dan apapun juga itu mudah untuk kita belajar untuk pemula gitu, karena banyak banget sudah caranya kita belajar dari mana gitu ya. Dan aku ngeliat ada kesana, dan justru karena kalian sibuk itu tadi, secara nggak sadar kalian memanifestasikan, kalian fokus, kalian nggak lagi fokus dengan cinta-cintaan, kasih sayang ya, dan justru kalian mencintai diri kalian masing-masing di sini. Dan aku ngelihat itu juga membuka mata hati kamu dan membuka mata hatinya dia, siapa yang benar-benar kamu inginkan dan apa yang benar-benar dan siapa yang benar-benar dia inginkan. Kita lihat lagi.
The Moon, Ten of Swords, oke. Temperance, dan Eight of Swords. Eight of Swords muncul lagi. So aku bisa bilang memang salah satu dari kalian itu masih ada yang sedikit self sabotage. So that's why kenapa masih belum ada energinya terjadi. Aku ngerasa dia kayaknya, atau memang mungkin kamu, jadi kayak dia ngerasa dia menginginkan sesuatu bersama kamu, tapi di satu sisi dia seperti nggak sadar, nggak gitu, belum saatnya, dan kok gue ngerasa aneh ya gitu, kayak nggak nanti aja deh ya. Ada rasa kayak gitu, dia masih kepikiran akan hal itu, dan itu semua karena memang ada kekecewaan yang harus dia sembuhkan. Di sini aku ngeliat kecewanya dia memang karena dia nggak menerima, entah kamu atau dia sebenarnya nggak menerima perpisahan kalian ini, karena dia ngerasa buat apa sih berpisah. Itu bukannya perpisahan itu akhirnya buat kalian nggak bakal bisa bersama, apakah bisa bersama gitu ya. Dan dia juga ngerasa dulu dia nggak pengen banget ada balik sama siapapun mantannya, dalam artian, tapi kenapa saat dia bersama kamu dia pengen balik gitu ya. Jadi dia masih di masa yang maju mundur kayak gitu, berpikir maju kadang berpikir mundur. Jopuan sih seperti yang aku bilang. Dia ngelihat ke arah belakang, perpisahan memang harus terjadi ya gitu, dan akhirnya dia berpikir oke, memang harus terjadi, tapi di satu sisi kenapa dia masih bertanya-tanya, dan dia masih memperhatikan kamu dari jauh. Orang ini sangat care sebenarnya, sangat peduli, tapi dia nggak mau yang gimana gitu, karena kalau dia terlalu care, peduli, dia sakit, dia kecewa. Jadi orangnya pintar untuk nggak memperlihatkan kalau dia nggak ada rasa, dan dia ngerasa kalau memang kamu untuk dia ya kamu bakal mengerti saat ini ya kita memang berpisah gitu, dan atau memang kamu berharap dia mengerti kalau memang kalian berpisah dan saat ini ya memang nggak bersama. See the devil. Jadi masalah ini memang self sabotage, aku bilang tadi masalah ego ya, yang menahan untuk kalian bersama walaupun Ten of Cups-nya sudah muncul. Jadi sebenarnya tinggal siapapun yang egonya besar ini, dia udah menghancurkan egonya, ya udah nggak ada lagi energi-energi yang menyakitkan ini, dan dia bakal memilih oh ini yang gua mau, ini yang gua inginkan gitu ya. Tapi aku bisa bilang ini masih masa untuk dia belajar. Jadi memang di masa kayak gini kamu juga jangan memaksa dia, ataupun kamu juga jika memang kamu ngerasa kamunya menunggu, jangan ditunggu, karena dia bakal ngerasa terbebani juga. Jadi biarkan, istilahnya seperti anak kecil yang baru belajar jalan ya, terkadang kamu harus lepasin tangannya supaya dia bisa balik lagi sama kamu. Dia bakal jalan balik lagi kok sama kamu. Oke, jadi ini aku rasa jelas bagi kalian, kesempatan untuk bersama akan ada, dia bakal kembali, aku ngeliat sih besar, kemungkinan besar ya, cuma masalah waktu, karena memang ego itu waktu itu nggak ada yang kita tahu, tergantung orangnya sendiri. Kalau orangnya ngerasa belum mau ya kita bisa apa gitu ya. So kita lanjut yang terakhir, yang keempat, yang pilih fluorite, kristal fluorite.
The thinking woman, apakah dia akan kembali? Caring connection. Okay, Ten of Pentacles. Sorry. Kita buka oracle-nya aja dulu. Three, Mass, dan Cross. So, kalau ini ya orangnya, kalau yang tadi self sabotage ya, dia kayak masih ada ego, enggak nanti aja. Kalau ini lebih parahnya, aku bisa bilang dia manipulasi diri dia sendiri. Jadi kayak gue nggak sayang sama dia, gue nggak ada rasa sama dia. Dia berusaha banget melogikakan perasaannya dia dan membuat kamu itu hanya beban untuk dia. Jadi gini, kamu lihat di sini orangnya memakai topeng. Di satu sisi dia ngerasa kamu itu membuat dia bertumbuh, kamu itu memperlihatkan dia apa sih kasih sayang dan cinta itu. Tapi di satu sisi dia ngerasa kamu itu beban, kamu itu udah buat dia berkorban dan kamu gak menghargai dia, dan dia ngerasa dipermainkan. Ada sisi seperti itu. Di satu sisi dia kangen, dia rindu, ya. Di satu sisi dia bakal melogikakan perasaannya. Enggak, gue gak kangen, gue gak rindu. Gue bisa tanpa dia. Ini energi orangnya seperti itu. Quiet times each month, Venus, this situation will be handled in fair and just manner. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. So aku bisa bilang ini memang masa diam untuk kalian berdua, dalam artian gini, aku ngerasa perpisahan ini udah cukup lama dan perpisahannya ini nggak baik, dalam artian memang nggak ada sih perpisahan yang baik, cuman dalam artian ini perpisahannya buruk, bisa dibilang buruk banget, dalam artian udah pisah, ada blok-blok, ada entah kamu blok dia, blok kamu, udah kayak gitu, kayak, dan kalian kayak nggak pernah kenal satu sama lain. Dan bisa dibilang keputusan ini sepihak, kalian pisah, lalu ada rasa benci, ada dendam di sini ya. Dan aku bisa bilang saat ini waktu memang untuk keadilan, dalam artian apa yang dulu kamu rasakan sedang dia rasakan, dan apa yang dia rasakan dulu sedang kamu rasakan saat ini. Knight of Pentacles, Four of Pentacles, Ten of Pentacles, Ace of Wands. Dia sekarang baru ngerasain, ada rasa yang dia rasain dulu, yang kamu rasain dulu saat dia ninggalin kamu. Jadi dia baru ngerasa, oh ternyata dia dulu sakit ya, kalau udah pas gue ninggalin, ternyata gue jahat banget ya, ternyata gue buruk banget ya, ada energi kayak gitu. Dan dia kayak baru sadar, dan wajar sih dia sekarang juga nggak usaha untuk nyari gue atau kamunya gitu, sebaliknya maksudnya, karena memang ibaratnya kamu atau dia itu sadar kamu memang gak baik untuk dia, atau memang dia gak baik untuk kamu. Dia rasa seperti itu. Kita lihat tarotnya lagi. The Magician, Six of Wands, dan Knight of Cups, Hermit.
So sekarang orang ini banyak merenung, ya, diam seperti aku bilang tadi. Ini memang masa-masa seperti kamu juga kebanyakan diam dan memang udah nggak mau lagi gitu, dan dia juga kayak ditarik semesta, ditarik untuk evaluasi diri dulu, meditasi, coba untuk kontemplasi, untuk ngelihat ke sisi, ke dalam diri sendiri. The Emperor, Hierophant, oke. 3 Major Arcana dan 4 Major Arcana dan Page of Wands. So like I said, dia ngerasa dia udah pergi jauh, tapi dia noleh akhirnya, dan dia berpikir apa, memang gue harus balik ya. Sebelumnya dia ngerasa hebat, gue udah pisah. Saat dia baru pisah dari kamu tuh dia enjoy lah, dia happy, dia ngerasa lepas banget bebannya, ya kayak burung yang dilepas dari sangkarnya. Tapi saat dia sadar, ternyata selama di sangkar dia nggak benar-benar dikurung, dia hanya dikurung karena memang lagi sakit, dan setelah dibebaskan dia juga diberi makan. Tapi dia, si burung ini kabur, dia nggak benar-benar, istilahnya dia nggak benar-benar seperti pamit lah, ibaratnya gitu ya. Dan akhirnya dia ngerasa dia pengen datang lagi, tapi dia malu karena dia udah nggak sopan pamitnya dengan cara yang nggak pantas. So ini masa transformasi yang besar banget untuk orang ini. Dia memang banyak kontemplasi dan ngelihat ternyata yang memang yang dia lakukan terhadap kamu itu menyakitkan banget gitu. Awalnya dia nggak ada rasa yang ngerasa bersalah, aku bisa bilang. Dia ngerasa ya udah, memang kita pisah, ya udah gitu, rasanya kayak gitu. And lalu kayak tiba-tiba dicolek aja sama Tuhan gitu, kayak sadar nggak kamu gitu kalau kamu udah ngelakuin sesuatu yang berlebihan terhadap seseorang, dan akhirnya dia seperti duduk diam, tiba-tiba langsung ingat itu semua, dan seperti tayangan saat kamu pisah bersama dia itu muncul lagi, dan dia lihat gimana buruknya dia ngelihat gimana cara dia memperlakukan kamu itu nggak baik banget. Cukup menyesal di sini orang, tapi dia bingung, nggak tahu harus gimana. Dan aku bisa bilang orang ini belum bisa memilih. Jadi kalau untuk dalam waktu dekat ini, aku bisa bilang kecil ya untuk dia mencari ataupun kembali. Aku ngeliat ada, tapi untuk saat ini belum. Dan dia mencoba banget untuk ngeliat kamunya dulu di sini. Jadi dalam artian dia mau lihat kamu yang sekarang itu gimana. Ya, kamu itu posisinya dalam artian masih benci apa enggak sama dia. Jadi dia mau ngelihat keadaan airnya dulu, tenang apa enggak, ibaratnya gitu. Tenang tapi ada buayanya juga gimana. Jadi dia nggak mau yang gegabah ngelihat air tenang tiba-tiba dia nyebur aja gitu, dan akhirnya dimakan sama buaya. Jadi dia cukup pintar untuk ngelihat akan hal itu, karena dia cukup malu jika dia ditolak, karena dia ngerasa, dia tahu dia wajar untuk kamu nolak dia ya, karena memang perlakuan dia, tapi dia nggak mau menerima penolakan itu. Jadi dia mau seperti apa ya istilahnya, maunya untuk ngelihat dulu kamunya yang sekarang itu gimana. Jadi sekarang aku bisa bilang dia memperhatikan, tapi nggak sampai stalking yang gimana-gimana, tapi kayak pengen dia gimana, mungkin dia ini ya sekarang, dia itu ya sekarang, dia lebih kayak gitu sih aku ngeliatnya. So I think that's all, udah selesai semuanya, empatnya. Thank you so much for watching untuk kalian semua, dan jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini, ada Twitter juga. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching.
Doa terbaikku untuk kalian semua di luar sana. Bye.